warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, Pagi, Pak Iwan. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, senang sekali bisa bertemu pada pagi hari ini, bertemu dengan hebat, yang sangat luar biasa, mukanya cerah, ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Saya senang sekali bisa berhadapan dengan Bapak Ibu. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Mohon kesediaannya dari salah satu peserta Bapak Ibu untuk memimpin doa. Silahkan Ibu Niken memimpin doa untuk kegiatan pada pagi hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Iwan. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai? Terima kasih Bu Niken. Iya, sama-sama Bapak. Ya, kita agar tetap semangat setelah beberapa hari kita duduk dan juga menerima materi-materi di hari-hari sebelumnya, kita ice breaking sebentar. Ice breakingnya seperti kalau saya ucapkan selamat pagi, Bapak angkat tangan. Pagi, 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 luar biasa. Ya, seperti itu ya. Saya ulangi ya. Pagi, 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 luar biasa. Ya, seperti itu. Ya, hitungan Paginya 3 kita. kali, Pak, ya? Ya, pagi, pagi, pagi ya. Siap ya, Bapak Ibu ya. Selamat pagi, Bapak Ibu. Pagi, Pagi, luar biasa. Ya, terima kasih. Kasih aplaus untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang struktur kurikulum. Kenapa kita belajar ini? Karena kita mempelajari kurikulum pembaharuan. Seperti apa sih kurikulum dan harus berbentuk apa kerangkanya? Karena apa? Karena itu adalah kunci ataupun tujuan nantinya untuk mengejar apa yang dinamakan profil pelajar Pancasila. Nah, itu turunannya atau terjemahannya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut untuk materi P3 atau profil pelajar Pancasila. Tapi saya harus bercerita terlebih dahulu pada kesempatan ini bagaimana kerangka kurikulum. Ya, untuk kurikulum ini kita bisa sebut kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum paradigma baru. Boleh, karena belum ditetapkan oleh pemerintah. Mohon izin Bapak Ibu untuk menampilkan slide. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah, Bapak. Oh, sudah. Alhamdulillah. Apabila sudah terlihat. Nah, banyak pertanyaan muncul. Salah satu pertanyaan seperti ini. Bagaimana kerangka yang disiapkan pemerintah untuk pembaharuan pembelajaran? Kerangka, Bapak Ibu. Kenapa begitu pentingnya kerangka? Ya, sama halnya dengan tubuh kita yang harus punya rangka atau tulang untuk menegakkan tubuh. Nah,
Pembelajaran dengan paradigma baru itu diorganisir berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum yang disesuaikan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Dalam profil pelajar Pancasila ada dimensi beriman dan bertakwa, kemudian bernalar kritis, kemudian kemandirian, kemudian ada juga kreatif. Nah, itu harus dicapai dalam proses pembelajaran. Agar mencapai proses pembelajaran yang ideal, yang terjemahannya adalah profil pelajar Pancasila, maka kita harus mengetahui kerangkanya, kerangka dasar. Nah, saya ingin pada kesempatan ini ingin Bapak Ibu bercerita tentang kurikulum sebelumnya. Apakah nanti sama dengan kurikulum yang ya kita sebut paradigma baru ataupun kurikulum sekolah penggerak. Nanti saya coba pendapatnya sedikit saja mengenai kurikulum sebelumnya itu mungkin Pak Zainul Arif mungkin silakan. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak Iwan sudah dikasih waktu. Kalau saya melihat ke belakang kurikulum yang baru saja kita lewati, mulai dari KTSP, kebetulan saya sudah masuk Pak KTSP, sampai di kurikulum 2013 dan sampai K13 revisi, terasa ada satu poin yang memang masih tetap selalu di bawah, kompetensi ya. Artinya bagaimana kurikulum tersebut itu mengembangkan potensi-potensi pelajar. Terus ada korelasi dengan dunia-dunia di sekitarnya. Jadi ada semacam pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan geografis, latar sosial dan budaya yang di situ yang jelas dari masing-masing daerah, masing-masing wilayah itu pasti berbeda. Dan ini makanya di kurikulum yang terdahulu memang bagaimana membagikan kompetensi-kompetensi yang ada di wilayah masing-masing, khususnya pada pelajar. Intinya seperti itu. Kalau saya lihat pembelajaran dengan paradigma baru diorganisir berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum yang disesuaikan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Mungkin Pak ya, kalau ngomong profil pelajar Pancasila, mungkin kita sudah pernah mengalami. Kalau di Buniken kemarin pernah menyampaikan di forum diskusi kelas kami, kebetulan saya sama Pak Andri, juga sama Buniken, itu memang mungkin sudah terkorelasi sih profil pelajar Pancasila juga. Hanya saja mungkin kita tidak mendokumentasikan. Kalau bahasanya Buniken dan Pak Andri kemarin menyebut seperti itu. Jadi mungkin kadang kita tidak sadar apa yang kita lakukan itu sudah sesuai atau sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti itu Pak. Dari kurikulum yang terdahulu. Ya, seperti bergotong royong salah satu contohnya. Mungkin sementara itu Pak yang perlu saya sampaikan. Dan semoga saja nanti bisa nambah Pak. Baik. Luar biasa dari jawaban pengalaman dari Pak Arif. Mungkin saya ingin penambahan satu lagi agar memperkuat apakah timbulnya perbedaan antara kurikulum baru dengan lama, ataukah kurikulum baru ini nanti akhirnya menyempurnakan kurikulum yang lama. Saya minta Pak Andri mengenai pengalaman sebelumnya, mengenai kurikulum sebelumnya yang digunakan. Silakan Pak Andri. Baik, terima kasih Pak Iwan. Kalau saya pribadi Pak Iwan mengenai kurikulum ini, justru saya menimbulkan pertanyaan bagi saya Pak Iwan. Kenapa kurikulum ini selalu berubah gitu Pak Iwan? Ada kurikulum KTSP, kurikulum K13, dan kemungkinan ini nanti ada kurikulum baru lagi. Sebenarnya dari kurikulum yang lama itu apa sih kelemahannya? Kenapa harus terjadi perubahan kurikulum? Karena ketika
ketika ada perubahan kurikulum, pasti nanti imbasnya kepada guru-guru. Kata guru-guru nanti kalau beda pemerintahan, beda kementerian, nanti beda lagi kurikulumnya. Nah, hal ini akhirnya ini yang dirasakan oleh para guru-guru. Beda kurikulum, beda lagi format seperti itu. Mungkin saya menanggapi seperti itu, Pak Iwan. Khawatirnya hanya sekedar proyek ini, Pak. Iya, Pak. Khawatirnya seperti Ya. itu, Pak Ari. Betul kata yang disampaikan Pak Ari. Seperti itu. Itu aja, Pak Iwan. Ya. Terima kasih, Pak Andri. Memang apa yang disampaikan Pak Arif dan juga Pak Andri itu pertanyaan-pertanyaan yang sering para guru tanyakan. Nah, saya yakinkan kepada Bapak dan Ibu bahwa yakin dan percayalah bahwa kurikulum itu bukan berubah, tetapi saling menyempurnakan. Dan Bapak Ibu guru inilah harapan dari pemerintah menjadi garda terdepan untuk menerapkan kurikulum. Dan jawaban-jawaban itu nanti akan terjawab pada materi-materi berikut. Baik, kita mulai dari slide pertama ke slide berikutnya. Ini adalah beberapa dalam kurikulum yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah pendahuluan atau pengantar, kemudian kerangka dasar, ketiga adalah profil terjemahannya tadi, yang keempat adalah struktur, yang kelima adalah prinsip pembelajaran dan asesmen. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai kerangka dasar kurikulum saja. Ya, untuk profil, struktur, dan prinsip pembelajaran akan dibahas esok hari ataupun di hari berikutnya. Demikian Bapak Ibu. Apa sih yang diharapkan? Nah, harapan kami bagi Bapak dan Ibu guru apabila mempelajari dapat menggunakan materi yang dipelajari untuk memahami dasar pembelajaran dengan paradigma baru di sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan yang menggunakan kerangka kurikulum yang disesuaikan untuk mencapai profil pelajar Pancasila serta peran dan fungsi pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai satuan pendidikan dalam menciptakan pembelajaran dan asesmen yang berpusat pada murid. Nah, inilah keistimewaannya dari kurikulum paradigma baru ini atau kurikulum sekolah penggerak ini. Sehingga asesmen ini semua berpusat pada murid atau peserta didik. Baik, kita lanjutkan. Pencapaian dari modul ini, karena kita mempelajari kerangka dasar kurikulum, maka harapan kami Bapak Ibu dapat memahami pentingnya penyesuaian kurikulum dalam upaya pembaharuan pembelajaran. Nah, perlu diingat ya Bapak Ibu ya, bahwa bukan mengganti kurikulum yang lama, tetapi kurikulum yang saat ini yang digunakan dalam pemerintah adalah pembaharuan pembelajaran. Jadi menyempurnakan kembali karena sifatnya adalah dinamis, ya, perubahan zaman. Kalau dulu kita hanya pakai Nokia 3310, saat ini kita menggunakan Android. Nah, itu harus kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Baik. Nah, kerangka dasar kurikulum apa tujuannya? Adalah peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan penyesuaian kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum bersifat dinamis sehingga harus selalu dikembangkan seiring dengan kebutuhan perkembangan zaman, maka perlu pembelajaran dengan paradigma baru. Maka dilakukan penyesuaian pengorganisasian pembelajaran di sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Salah satu upaya untuk pembaruan antara lain mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan dalam hal pengelolaan pembelajaran. Itu Bapak Ibu. Kewenangan pusat dalam satuan pendidikan. Apa saja kewenangannya? Yaitu menyusun struktur kurikulum. Yang kedua, profil pelajar Pancasila.
Yang ketiga, capaian pembelajaran. Yang keempat, prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen. Ini yang disusun ataupun yang mempunyai kewenangan adalah pusat. Nah, pada bahasan ini yang dibahas adalah struktur, profil pelajar Pancasila, yang terakhir adalah prinsip pembelajaran asesmen. Jadi peran satuan pendidikan di mana perannya? Kalau pemerintah pusat sudah menetapkan struktur dan profil. Kewenangan satuan pendidikan itu dalam hal satu, menyusun visi dan misi serta tujuan sekolah, kebijakan sekolah terkait kurikulum, pembelajaran dan asesmen serta mengembangkan kurikulum operasional yang menjadi kebijakan tentang pembelajaran di tingkat satuan pendidikan atau sekolah. Baik. Nah, ini adalah strukturnya ataupun kerangkanya. Bapak Ibu bisa lihat. Terlihat ya Bapak Ibu ya? Ya. Iya Pak, lihat Pak. Ya, apa saja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat? Yang pertama adalah tujuan pendidikan berada di paling atas. Ya, tujuan pendidikan nasional semua muaranya adalah ingin mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian profil pelajar Pancasila, kemudian standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses penilaian. Ini semua ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru tadi. Ya, semuanya setelah pemerintah pusat, kemudian bagaimana cara sekolah mengembangkannya? Ya, salah satu tampak di bagan itu antara lain visi misi, profil pelajar khas satuan pendidikan, kemudian konteks dan kebijakan lokal, kurikulum operasional, perangkat ajar, itu cara mana. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu guru diberi kebebasan untuk membuat perangkat ajar. Kalau dulu seperti ini, sekarang Bapak Ibu silakan buat modul ajar yang nanti yang Bapak Ibu telah pelajari, bagaimana di dalamnya ada identitas, informasi awal, kemudian kompetensi inti, kemudian ada lampiran, glosium, dan daftar pustaka, itu semua Bapak Ibu guru yang menyumbang. Jadi inilah kerangka dasar kurikulum Bapak Ibu. Semua ditetapkan untuk satu tujuan, yaitu tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, sampai di sini saya ingin berbagi pengalaman saja pada Bapak Ibu mungkin mengenai mengenai apakah di sekolah Bapak Ibu pernah mungkin ikut tergabung dalam tim penyusunan visi misi, ataukah ikut dalam tim kurikulum operasional di sekolah. Mungkin saya ingin Bapak Ibu menceritakan, kalau belum pernah ya belum, keinginannya seperti apa, harapannya seperti apa, kalau sudah juga bagaimana sih caranya di sekolah itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin dari Ibu Niken terlebih dahulu, silakan Bu Niken. Singkat saja Bu Niken. Mohon maaf tadi Bapak, saya agak kurang fokus. Untuk pertanyaannya apa Pak? Iya. Saya ingin Bapak Ibu guru menceritakan pengalaman di sekolah dalam hal visi misi. Apakah pernah diminta untuk tergabung menyusun visi misi, ataukah belum? Kalau belum, harapannya seperti apa? Kalau sudah, mohon Bapak Ibu ceritakan seperti apa yang ada di sekolah Bapak Ibu. Itu.
Oh iya, baik, terima kasih Pak Iwan. Eh, Kebetulan untuk saya sendiri memang saya belum pernah Pak untuk dilibatkan dalam pembuatan visi misi sekolah gitu kan. Karena kebetulan gitu kan, sekolah kami itu kan dari miliknya Kementerian Lingkungan Hidup. Dan untuk visi misi kami sudah dipatok Pak. Jadi dipatok dari pusat bahwa karena sekolah kami itu ada lima sekolah negeri gitu kan miliknya Kementerian Lingkungan Hidup ini. Jadi kebetulan kami sudah dipatok semua bahwa visi misinya sama, apa yang akan dihasilkan dari 5 sekolah ini nanti sama gitu kan. Cuman ya kalau saya sih mengharapkan harusnya tidak boleh seperti itu gitu kan. Harusnya tetap visi misi itu dikembalikan lagi ke sekolah gitu kan. Karena walaupun sama-sama dalam satu payung gitu kan, tetap kondisinya akan berbeda antara sekolah yang di Sumatera dengan di Jawa, Kalimantan, Sulawesi dengan yang di Papua, apalagi pasti akan sangat berbeda sekali gitu kan. Harapannya kalau saya sih seperti itu gitu kan. Dan harapan ke depannya juga visi misi jangan hanya sekedar visi misi yang tertulis di dalam papan banner gitu kan, ataupun leaflet ataupun apalah itu di website yang paling besar akan ditampilkan di paling depan gitu kan. Ya, bagaimana kita bisa mewujudkan hal tersebut gitu loh, Pak. Kalau menurut saya sih gitu aja, Pak. Sependapat saya, Pak. Terima kasih, Pak Iwan. Terima kasih Bu Niken, luar biasa ya. Walaupun belum pernah, tapi mempunyai harapan yang tinggi, harapan yang besar Iya. ke depannya. Mungkin sama seperti itu. Ya, selanjutnya mungkin Pak Zainul Arif, Pak Ahmad Zainul Arif, apakah punya pengalaman dalam menyusun visi ataupun profil yang ada di sekolah itu? Siapa tahu jadi Oke, wakil kepala Bapak, sekolah ya. terima kasih dan mohon maaf Pak Iwan kalau emang terganggu dengan suara orang nyanyi di sekitar saya. Enggak terganggu Pak ya? Enggak, masih terdengar jelas. Masih. Oke Bapak, terkait dengan, bentar. Terkait dengan pembuatan visi dan misi di satuan pendidikan Bapak. Memang saya kebetulan selaku guru dan saat itu saya di Wakahumas ya, memang pernah dilibatkan juga. Akan tetapi dalam pembuatan visi dan misi satuan pendidikan justru bukan menampilkan profil pelajar yang khas dalam satuan pendidikan tersebut. Mayoritas sekolah-sekolah di wilayah kami. Oke lah, anggap saja Kabupaten Lamongan, Mojokerto, Sidoarjo, Jawa Timur, Surabaya, dan sekitarnya. Mereka justru mengikuti tren. Memang sih kalau kita kembali kepada filosofinya Ki Hajar Dewantoro, ya kita belajar itu terikat dengan zaman gitu kan. Mungkin kalau zaman dulu dibawa ke sini jelas bagikan orang planet Mars yang tersesat di planet Bumi kan gitu. Ya. Ini tapi dalam pembuatan visi dan misi di satuan pendidikan kami justru berusaha untuk mengikuti tren, bukan bagaimana menjadi sebuah khas atau menjadi karakteristik bagi satuan pendidikan yang saya ampu saat itu. Jadi kadang ngikut, udah deh ini lagi kerennya apa gitu ya. Kita ngikut itu aja. Tidak kembali kepada dari kebijakan lokal yang bersifat kontekstual itu tadi. Jadi pengalaman saya seperti itu. Memang ada stakeholder juga yang memang dilibatkan juga ya, mulai dari kepala sekolah, bahkan ada pengawas, terus aktivis pendidikan dan lain-lain. Ini memang masuk dalam jajaran itu untuk membuat visi dan misi satuan pendidikan. Sementara itu Pak, kalau pengalaman saya di wilayah saya loh Pak. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Baik, luar biasa Pak Arif. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mungkin rasanya sama ya semuanya tentang harapan dan juga keinginan akan kurikulum yang baru ini nanti. Semoga saja karena kurikulum ini telah juga disampaikan ke sekolah-sekolah hingga kepala sekolah dan pengawas. Harapan kita bersama-sama berubah paradigma dengan jumlah paradigma baru ini tujuannya ya
untuk perbaikan dalam proses pembelajaran. Rasanya cukup itu saja. Nanti saya minta Bapak Ibu berdiskusi, ya, membahas tentang kurikulum operasional di sekolah. Tadi kita sudah juga membahas tentang kurikulum, kerangka kurikulumnya. Nanti Bapak Ibu saya minta untuk berdiskusi BOR ataupun di LMS mengenai kurikulum operasional satuan pendidikan. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan dari. Maaf Pak Iwan. Ya Pak Arif. Ya, mohon maaf Pak Iwan, kelihatannya Pak Andri tadi ini sudah ingin ngasih statement atau masukan ini teman-teman yang di wilayah. Ada Pak Andri? Timur ini. Pak, saya malahan suara Pak Iwannya putus-putus, Pak. Ah, iya. Seperti itu, Pak Arif. Oh gitu, ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi cukup ya Bapak Ibu ya. Saya rasa cukup. Kita lanjutkan di BOR. Silakan Bapak Ibu nanti menuju ke sana. Untuk kesempatan ini tentang materi kerangka dasar kurikulum, kita rasa cukup, dan nanti coba saya minta Bapak Ibu guru untuk tepat waktu juga dalam hal pengerjaan, dan nanti supaya mengenai tugas kelompok juga masing-masing juga sudah harus mengomentari. Mungkin itu. Ada yang lain yang ingin tanyakan kira-kira Bapak Ibu? Cukup Pak, cukup. Cukup ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya pada kesempatan kali ini. Minta maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.